Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Life Cycle Assessment Industri Tahu. Dengan anggota kelompok, Dina Azizah dan Florinda Amanita. Next. Tahu merupakan salah satu jenis industri yang bergerak di pengolahan pangan dari bahan baku kedelai. Rata-rata industri tahu dikembangkan pada sektor rumah tangga, sehingga teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dan banyak mengandalkan tenaga manusia. Sehingga proses kurang efektif, tidak ada sistem yang mengatur pembuangan limbah hasil produksi tahu tersebut. Mayoritas produsen tahu tidak mengolah limbah hasil pembuatan tahu karena biaya yang cukup mahal dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan limbah. Life Cycle Assessment, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu proses atau kegiatan industri memberikan pengaruh yang lebih luas. Tidak hanya bagi lingkungan sekitar, tetapi juga mempengaruhi lingkungan secara global. Hal ini telah memunculkan kepedulian dalam pengembangan teknik atau metode untuk lebih memahami dan mengurangi dampak tersebut. Salah satu teknik yang dikembangkan adalah Life Cycle Assessment atau LCA. Life Cycle Assessment atau LCA merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan yang terjadi akibat berlangsungnya proses pembuatan suatu produk. Fase dalam LCA yaitu ada 4, Goal and Scope Definition, Life Cycle Inventory atau LCI, Life Cycle Impact Assessment atau LCIA, dan Interpretation. Yang pertama yaitu Goal and Scope Definition. Sebelum dilakukannya Life Cycle Assessment atau LCA, maka pertama kali harus dilakukan adalah pendefinisian dari tujuan Life Cycle Assessment tersebut. Yang kedua yaitu Life Cycle Inventory atau LCI, yaitu fase penilaian siklus hidup yang melibatkan kompilasi dan kuantifikasi input dan output untuk produk sepanjang siklus hidupnya di dalam batasan atau sistem produk yang ditentukan dari tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu Life Cycle Impact Assessment atau LCAI, yaitu pengelompokan atau penilaian mengenai efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan berdasarkan data-data yang diperoleh pada tahap Life Cycle Inventory atau LCI. Yang terakhir yaitu Interpretation. Interpretasi merupakan langkah terakhir dalam tahap LCA, rencana tindakan yang akan dibuat didasarkan pada hasil interpretasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Florinda. Berikut ini merupakan gambar atau diagram dari life cycle boundaries untuk industri tahu, yaitu berupa cradle to gate. Di sini ada bahan baku, pencucian kacang, perendaman kacang, penggilingan, perebusan, penyaringan, pencetakan, dan kemudian dihasilkan produk. Ini merupakan proses dari pembuatan tahu yang dimana untuk input itu berupa material, energi, dan air. Kemudian akan dihasilkan output berupa produk, emisi, dan sampah. Selanjutnya, ini adalah skema dampak yang dihasilkan dari proses produksi tahu tersebut. Untuk bahan baku, energi, asam cuka, air, dan transportasi itu merupakan input. Untuk proses produksi, pada setiap tahapnya di sini dihasilkan dampak berupa limbah cair, ada emisi ke udara, dan limbah padat. Dampak yang ditimbulkan ada yang pertama yaitu acidification atau polusi yang bersifat mengasamkan memiliki banyak dampak pada tanah, air bawah tanah, air permukaan, organisme biologis, ekosistem, dan material. Polusi yang bersifat mengasamkan yang paling utama adalah SO2 dan NO2.
Tahapan yang paling besar memberikan sumbangan pada tahap penggilingan dan pada tahap perebusan bubur tahu. Untuk dampak eutrofikasi, merupakan dampak potensial pada tingkat nutrisi makro lingkungan yang berlebihan seperti nitrogen dan fosfor. Tahapan perebusan tahu memberikan dampak lingkungan paling besar karena ada sebagian sisa perebusan air yang dibuang ke saluran dan masuk ke sungai sekitar pabrik tahu. Limbah cair pabrik tahu mengandung bahan organik tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai BOD, COD, dan fosfat yang besar. Kemudian ada climate change. Industri tahu menggunakan energi dari bahan bakar, serbuk gergaji kayu, biogas, dan listrik PLN, sehingga menimbulkan emisi CO2, CH1, NO2, SO2, NO2, dan debu. Tahapan perebusan bubur tahu merupakan tahapan paling besar yang berkontribusi terhadap dampak lingkungan. Kemudian ada human toxicity. Toksisitas manusia berkaitan dengan efek zat beracun terhadap manusia berupa gangguan pernafasan yang disebabkan oleh zat anorganik yang terlepas ke udara. Tahapan yang membeberkan human toxicity adalah tahapan penggilingan dan perebusan tahu. Selanjutnya yang terakhir ada photochemical oxidation. Jenis polusi udara sekunder yang terbentuk di troposfer disebabkan oleh adanya reaksi sulfat yang terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil. Tahapan perebusan tahu menghasilkan photochemical oxidation karena adanya proses pembakaran sisa gergaji kayu dan biogas yang diuraikan secara anaerobik. Kesimpulannya, tahapan penggilingan dan perebusan tahu merupakan tahapan yang berkontribusi besar terhadap dampak lingkungan yang meliputi acidification, eutrophication, global warming, human toxicity, dan photochemical oxidation. Permasalahan lingkungan yang paling besar adalah pada pemakaian energi pada saat proses produksi tahu, antara lain steam boiler untuk merebus bubur tahu dengan bahan bakar sisa gergaji kayu dan biogas, listrik PLN untuk menggerakkan pompa air dan mesin penggilingan kacang kedelai menjadi bubur tahu. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu melakukan modifikasi peralatan, membuat peralatan yang ada lebih efisien dan tidak boros. Teknologi change yaitu mengganti teknologi baru yang lebih efisien atau menghasilkan lebih sedikit limbah. Better process control yaitu memantau dan mengontrol proses dan peralatan yang digunakan, sehingga mereka selalu berfungsi sangat efisien dan dengan tingkat pemborosan terendah. Input change yaitu memilih input yang efisien, efektif, dan atau menimbulkan bahaya minimum untuk lingkungan dan kesehatan manusia. Demikian presentasi dari Life Cycle Assessment tentang industri tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.